Sebagai Bang, kode. Bang Otak Waras, aku mau tanya dong, itu Muhammad kok ajarannya partisek surganya kok partisek ya? Kenapa ya? Iya di surga kan bisa sek 5 laki 10 perempuan dengan aku 1 laki-laki di surga dalam pelita dan 5 membeli minyak lampu, 5 masuk kamar dan esek-esek itu di surga itu. Enggak, di sini enggak ada hujatan malas. Kita berdata. Itu kalau yang hujat itu babi itu. Kita ada data semua. Nanti aku buka data kalau Yesus mau berzina kejang-kejang kau. Iya, bahkan Encus itu 3 tahun debatnya. Nanti aku bukain Yesus mau berzina menurut Martin Luther, Yesus mau berzina. Jadi jangan menjamin hujat dari sini. Enggak, tuh tadi kan enggak surga tuh. Ya, itu 10 wanita itu tuh yang 5 belinya lampu. Yang 5 bahlul, yang aduh, oten. Jadi jangan menjujur dari sini. Di sini bukan hujatan. Kalau hujatan aku paling ini, apa namanya? Paling jago hujatan. Sampai terkencing-kencing ngoten kau bikin. Di sini tidak ada hujatan di sini. Kita santai-santai sini. Ya, kita bawa data di sini. Enggak. Aku tanya sama kau, di dalam Matius 25, ya, kita baca ayatnya ya. Di dalam 2 ya, kita baca ayatnya. Ya, kita baca ayat. Kita baca ayatnya ya. Nih aku tanya, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa itu? Oke, saya jawab ya. Iya, ketika aku telanjang, jadi Yesus ini pernah telanjang. Datuk. Gimana? Oke, Saya jawab ya Bang Datuk. Anda buktikan dulu mana dalilnya Yesus berzina. Ayo, ada, mau buktikan. Ya, silakan. Oke. Ya. Martin Luther kita dukung Datuk. Ayo. Oke. Kita dukung Datuk. Aku kalau nggak ada data tidak akan berani aku mau. Kau yang baca ya. Bukan aku yang baca ya. Silakan Datuk. Kau yang baca ya. Silakan Datuk. Ya, aku cariin. Ya, aku cariin ya. Ini aku cari. Kau yang baca ya. Anda dari tadi. Kau yang baca. Sudah kelihatan bocilmu. Kau yang baca. Jangan aku yang baca. Ya, silakan. Mana? Ya, nih. Dulu. Mana? Kau yang baca ya. Zarin. Iya. Oke, ini kau yang baca. Zarin. Iya, baca ya. Kau yang baca. Kau yang baca. Mana? Ini. Di kitab mana itu dia? Kitab Injil mana? Ini, waduh. Di kitab Injil mana itu? Ini pendapat Martin Luther. Oh, pendapat. Pendiri Protestan. Kenapa? Kenapa? Ternyata pendapat sudah jadi. Jadi Martin Luther itu enggak ini? Oke, ternyata pendapat orang itu sudah menjadi. Tunjukkan sama kau. Sudah menjadi. Apa kata Martin Luther ya? Wemer menyuci satu pikiran, diam dulu kau. Ini kita. Diam dulu. Wemer menyuti satu pikiran ya dalam tabel Luther yang menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Mana? Ini apa nih? Itu dari mana? Dari mana dulu? Mana kita saya mau coba. Ya udah. Ada datanya. Diam. Google di mana? Google di mana? Datanya udah. Diam. Datanya udah. Jangan berbantah itu. Kalau main hujatan aku punya hujatannya. Aku kalau nggak ada data nggak akan berani ngomong. Jadi jangan ini ya. Jangan sosokan pula kalau main hujatan dengan aku. Kita bawa di sini. Pertanyaannya Junadi gini. Ini ada Kristen di sini 3. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku makanan. Maksudnya apa? Memberikan aku pakaian. Maksudnya apa? Oke, biar aku jawab ya. Jawab. Oke. Jadi begini. Jikalau ada seorang pengemis ya tidak punya baju atau tidak punya makanan, jika kita memberikan baju dan makanan kepada pengemis itu sama aja kita memberikannya kepada Tuhan. Begitu apa artinya. Ini Yesus yang berkata. Gitu ya?
Bukan sesumber Ya, kata, ini dia, memang nih ya. begitu artinya. Nih. Sebab Ya. ketika aku lapar, kamu beri aku makanan. Iya. Ketika aku haus, kamu beri Baca- aku baca minum. lanjutannya. Ketika aku sedang Baca asing, kamu berikan aku lanjutannya. tumpangan. Ketika aku telanjang, memang Pak Yesus pernah telanjang? Makanya aku katakan itu artinya Mana datanya? jika ada Jawab. seorang pengemis tidak punya baju, Aku nggak mau ya kalau asumsi. kita, Tafsiranmu cinta, Tafsirmu cinta. sendiri, siapa yang menunya? kalau Tafsirmu kita sendiri. memberikan Nah, kamu baju jangan kepada asumsi pengemis liar, itu, jangan Asumsi mengakui liar. apa yang tertulis bukan satu kali bukan pada asumsi liar. Baca Mana datamu? lanjutan Mana ayatnya. tafsirannya? Mana tafsirannya? Baca lanjutan ayatnya. Mana tafsirannya kau? Jangan bebas kau. Ya, itu dia. Sekarang ini. Maka, Darmi, itu saya dia. ini penginjil internasional. Nih, itu ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan telanjang? Nih. Bila manakah kami melihat engkau? Nggak ada nih. Nggak ada orang lain ini. Ada apa Nggak Bang ada nih. Datu? Maksudnya apa? Karena itu Ketika- baca lanjutannya. Iya. Nggak ada Baca untuk orang, lanjutannya. nggak ada untuk orang ini. Nih. Jangan lanjutannya comot-comot itu yang ayat aku Bang katakan Datu. tadi, ya. Iya. Makanya itu Iya, jangan kebanyakan minum kencing unta kalian. Aduh, sirut ini, Biar nggak sirut ini. unyu. Aduh, Aku- kalau aku minum ngomong. kencing manusia. Yesaya 36:12 tuh baca tuh. Kenapa Aduh. kalian kepanasan ini? Aku cuma baca tanya. Enggak, tuh, Aku tuh, paling orang malas tuh minum kalau kencing begini. manusia tuh. Tuh, orang tuh minum kencing manusia Yesaya 36:12. Aduh, kalian Jika aku telanjang, kata Yesus, kapan Yesus telanjang? Kapan? Apakah ketika disalib Yesus telanjang? Itulah Bang Datu tidak sanggup untuk menafsir ayat-ayat Alkitab saya, makanya sesat jadinya. yang Apa yang mentafsir tuh susah? Bapak gereja. Mana bukti tafsir Bapak gereja? Jangan anak bebas. Ini lautan nih ya, 60.000 denom kalian nih, saling mentafsir bebas. Yang mentafsir wajib mentafsir Bapak gereja, Bos, bukan kalian. Iya, Mana itu datanya? kan Bang Datu baca satu perikop. Jangan Tidak cuma tahu mana, tidak tahu. Perikop Tidak tahu, Bibel, udah bangun Bibel ya? dulu tidak pakai perikop. Bahkan Bibel Vatikan yang saya miliki juga nggak ada perikop ini hari. Tidak tahu, udah bangun, tidak tahu. Ya, lanjut Bang Datu. Sudah, Pak. Apa yang disampaikan tadi Bang Datu? apa ini? Ustaz Tata udah monitor. Ini ada pasien kita ada orang nih pasien. Jadi Tuhanmu kelaparan, dia minta makan, betul? Terus Betul? Kalau Tuhan itu memberi makan atau minta makan? sekarang baca dulu ayatnya Bang Datu 10. Tuhan Jangan itu cuma memberi ayat. makan. Pertanyaanku gampang gitu tadi. Tuhan itu minta makan atau memberi rezeki? Baca dulu ayatnya. Nanti kita akan ini apa masalahnya Bang Datu? Ayat yang mana tadi Bang Datu? Iya. Ayat yang mana tadi? Pertanyaannya, Tuhan itu memberi rezeki atau minta makan? Memberi rezeki. Nah, kalau Tuhan memberi rezeki, kenapa Yesus minta makan? Di mana Bang Datu? Di mana? Minta ikan goreng. Itu udah membuktikan bahwa dia Aku lapar katanya. Laparlah dia. Nih di Lukas 4, nih di Lukas 4 ayat 3. Nih kita baca ya. Kita baca di sini. Lukas 4 ayat 3. Lukas 4 Setelah ayat 3. berpuasa 40 hari malam laparlah dia. Laparlah dia. Ya, kalau lapar itu minta makan atau enggak? ya terus Lukas 4 ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3. Ya. Baca. Lukas ya. Ini di 2 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah itu waktu itu ia lapar. Masa Tuhan makan apa-apa? Iya, ya lapar karena dia berpuasa. Tuhan berpuasa. Tuhan keadaan itu lapar. memberi rezeki atau minta rezeki? Dalam keadaan dia lapar. Itulah iblis mencobai dia Bang. Dengar John. Baca ayat Tuhan selanjutnya. itu memberikan kamu rezeki atau Tuhan yang minta makan?
Sekarang begini, lanjutkan ayat itu. Enggak, iya ini, nih. Di situ, Nih. ya kan? Ini kita ya. Ya, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan setelah waktu itu ia lapar. Kalau lapar ia minta makan enggak? Nah, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, Pertanyaannya jawab dulu Jun. Jawab Jun. Tuhan itu memberi rezeki atau minta makan? Lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Kan Yesus Tuhan. Ya, dia Tuhan, tetapi di dalam kemanusiaannya dia berpuasa 40 hari 40. Jangankan untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dari rasa lapar saja dia nggak bisa. Di situ kan dalam kemanusiaannya. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Tuh, izin tuh. Itulah iblis Kalau Tuhan menggodai itu dalam dia kemanusiaannya, pada apakah dia nggak Tuhan? Ya kan? Coba, jujur ini. Kenapa? Kalau bilang Aku dalam lapar. kemanusiaannya, Aku lapar sama dengan Tuhan. Lanjut kalau ayat Tuhanmu, itu. kalau Junedi, coba pakai logika dulu. Kalau Yesus dalam kemanusiaannya kau bilang bukan Paham Tuhan, Datuk dengan otak waras. Kalau otak waras ini, enggak, bukan. Ya, Kau bilang lapar dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaan ini berarti dia bukan Tuhan. kalau otak waras ini memang udah luar biasa. Jawab dulu, jangan coba framing, coba Karena enggak paham, Kau bilang makanya dalam dia kemanusiaannya mualaf. berarti dia bukan Tuhan berarti, betul? Ya kan? Karena mualaf lah maka kau Dengar, nggak paham. dengar. Dengar. Ya kan? Bang Datu, Ketika Yesus lapar, lanjut baca itu Bang Datu. Dengar. Ketika Yesus lapar, Ya, dia kalau Tuhan dia masih Tuhan atau bukan? ya. Di situ Bang Datu, dia lihat di situ. Selain baca ayat 1 biar Bang Datu ngerti. Pertanyaanku sama Anda, ketika Yesus kelaparan ini, dia Tuhan atau bukan? Bang Datu, itu di dalam kemanusiaan makanya dia berpuasa. Berarti dalam kemanusiaannya dia bukan Tuhan. Ya, kalau Bang Datuk lagi puasa ini dalam keadaan lapar, Saya manusia, godaannya, ini kan pada wajar masa-masa saya. puasa nih kan. Nah, ada Saya keinginan manusia. hawa nafsu Bang Datuk itu Sama kalau saya manusia wajar saya lapar karena perut saya ini dengar ya, perut saya ini butuh nutrisi agar saya bisa ada proses energinya. Nah kalau Tuhan lapar, kalau dia nggak makan bisa mati nggak dia? Oh, tidak ada ceritanya Mati ya? masalah mati. Leslie, mati nggak Yesus kalau nggak makan Leslie? Enggak, Ya, kita baca Alkitab Akan mati. tadi 4 ayat 2, 3 dan seterusnya. Saya pikir hanya Akan sebut mati, sampai ya. pernyataan bahwa dia lapar, tapi tidak dia minta apa-apa dong. Kalau dia lapar tentu dia harus makan. Sebentar. Saya kalau lapar, Baca ayat lanjutannya. saya kalau lapar, saya makan ini. Ya, Sebentar, saya makan ini kalau sebentar. lapar. Kalau Yesus lapar makan apa dia? Ya. Tidak ada minta apa-apa dong. Pada saat lapar dia dicobai iblis lagi. Pak, dia minta ikan goreng. Nih, dia minta ikan goreng dia. Apa itu kamu Minta ikan yang goreng dia. ngarang aja tuh. Ikan goreng dia. Gak ada di Ikan Lukas goreng dia nggak ada kita minta. sebut dia Ya. minta apa-apa. Gak ada. Kamu Nih ngarang kita ya. aja. Nih kita ya. Jangan kemana-mana Ya. Bang Datu jangan Nih, kemana-mana. ada. Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Tidak apa-apa. Kau yang minta apa sembarang aja. Jun, ketika Yesus itu Ya, dia hanya bilang kelaparan, lapar aja. dia Lanjut ayat tengah dulu, itu, dibacain dong. diam dulu, Lalu kau- Nah, ketika dia kelaparan, apakah dia harus makan atau tidak? Tuh, Dia masih dalam menjalani puasa Datu. Harus makan atau tidak? Dalam keadaan lapar, tetapi waktu puasanya belum tiba, apakah Bang Datuk makan? Iya, kalau saya udah nggak puasa lagi makan nggak? Nah, kalau Bang Datuk sudah hendak puasa lagi, berarti Bang Datuk makan. Di sini posisinya Berarti Yesusmu sama kayak saya. dalam keadaan puasa. Berarti Yesusmu sama kayak saya. Disitulah dia merasa lapar. Saat itu iblis Kalau dia lapar, Tuhan itu memberikan rezeki. Dengar dulu Junedi kau. Diam dulu kau. Saya nanya, kalau Tuhan itu pemberi rezeki atau bukan?
Bang Datu jangan keluar konteks. Jangan keluar konteks kalau mau bicara. Iya, iya. Dengar, pertanyaan saya gampang. Dengar dulu Junedi. Bukan Kalau Tuhan pertanyaan itu Datu pemberi gampang. rezeki atau bukan? Gampang menjawab pertanyaan Datu itu. Tapi Bang Datu itu keluar konteks di situ dia Bang Datu. Dengar. Yang di bawah tolong ketik ya. Yang bawah, Tuhan itu pemberi rezeki atau minta rezeki? Yang di bawah tolong ketik ya. Ya, itu dulu nih. Aku nanya yang di bawah lo. Ya, Tuhan itu pemberi rezeki atau minta rezeki? Dalam Yang di bawah. konteks apa di situ Bang Datu? Ya, Bang Datu Yesus mengatakan kan Bang yang Datu pemberi rezeki. Yesus kan Tuhan. Yang Ya. dicobai kan Tuhan yang dicobai. Iya. Kalau Tuhan itu pemberi rezeki atau penerima rezeki? Nah, Yang di bawah pemberi. 100 Pemberi. Ya, pemberi rezeki. Nggak ada Tuhan itu menerima rezeki. Pemikiran Bang Datu itu bisa 1000 orang. Lu bilang pemberi rezeki. 1.300 orang mengetik Tuhan itu pemberi rezeki, pemberi. bukan minta rezeki. Aduh. Iya. Sekarang ayat yang Bang Datu sampaikan di Yang situ. dicobai itu iblis, Tuhan atau bukan? Benar. Yang dicobai iblis itu Tuhan atau bukan? Sekarang kan di sini pencobaan di padang gurun. Ya kan kita bahas itu Bang Datu. Dengar. Aku gara-gara kau ngomong, aku jadi lapar nih. Ini aku lapar nih. Sama dengan Tuhanmu yang lapar, aku juga lapar nih. Nih. Iya. Dia Dia di dalam keadaan puasa itu Bang Datu. Dia ada dalam makan aku. Maka Tuhan pencipta digodai oleh ciptaannya. Di situ- Masa Tuhan pencipta, Disitulah Tuhan menciptakan. dia taat kepada Aku sama dengan Yesus. kepada Allah. Ketika aku lapar, jadi Jun, aku sama seperti Yesus. Ketika aku lapar, aku makan nih. Yesus juga makan Makan, Bang. tuh. Yesus makan juga dia. Lapar dan makan dia. Ya, ayat mana? Loh, makan ikan goreng juga dimakan ikan goreng. Sama mesti saya hobinya sama saya. Mana dulu? Makan ikan goreng. Makan. Yang mana bawa ayatnya? Makan ikan goreng. Jangan kemana-mana. Ikan goreng pun dimakan. Iya, hobinya makan ikan goreng. Jadi makanya kita kata Yesus, ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan, kata Yesus. Iya. Itu ya. Minta dia, minta mak. Om lapar om. Terus di mana ayatnya ketika aku lapar? Ada. Ya, sampaikan ayatnya. nanti Oke, kita buka. Ya, kita buka Oke, ayatnya. kita buka. Iya, kita buka ayatnya. Nih kita ya. Kalau ada tobat ya. Ya. Matius 25:36 ya. Ya, di ayat 35. Matius 25:35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kurang ajar nih. Tuhan lapar. Harusnya Tuhan memberi rezeki. Ini Tuhan pula yang dikasih rezeki. Aduh. Tuhan lapar saudara. Jadi gini, dengar Bang Datu. Kalau Bang Datu Ya. membawa ayat Harusnya Tuhan pemberi rezeki, masa Tuhan pula yang minta rezeki? Kan nggak perlu namanya nih. Bro lah. Bang Datu mau enggak Ya. dengar jawaban jawaban Ya saya? silakan. Ya silakan. Nah, kan di situ jangan Aku makan dulu, aku lapar Makan dulu ya ke Yesus ya. mengeraskan Ya. hati atau omongan Bang Datu yang mau didengar. Nah, di situ. Nah, di sini Bang Datu kalau kita baca di situ, ya itu kan suatu Yesus memisahkan domba dan kambing. Nah, di situ dia. Kalau kita baca semuanya itu. Nah, kalau saya ini domba, ketika orang kelaparan, saya beri makan. Ketika orang telanjang, saya kasih makanan. Kan di situ dia. Kalau Baca. dengar dulu. Ini Yesus yang telanjang sakit. Aduh. Yesus yang lapar. Bang Datu, kalau saya melakukan sesuatu kepada orang yang hina ini, Baca saya melakukan ayatnya Allah dulu. Yesus. Baca ayatnya dulu, baca dulu. Tetapi kambing, Ayatnya dulu. Bang Datu ini saya perumpamakan kambing, Bang Datu. Baca ayatnya dulu. Oke, kita baca, ya kan? Ya. Nah, saya bacanya dari ayat 32 aja ya, saya baca. Ya, silakan, biar Bang baca. Datu pintar, biar Bang Baca. Datu Ya, pintar, baca, silakan.
Ya. Oke. Tuhan lapar, aku juga lapar. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Nah di situ. Nah kalau domba ini merujuk kepada kami yang percaya dengan Yesus, kalau kambing ini merujuk kepada datu yang tidak percaya kepada Yesus. Alah, kalian gugur lo. Otak waras, diam kau otak waras. Diam kau. Ya, nah di situ. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Kami di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya, Bang Datuk di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah di situ dia, ini kami nih. Sebab ketika aku lapar, Aku kamu siapa? memberi aku makan. Aku siapa? Ketika ini perumpamaan Aku tentang ini siapa? Aku perumpamaan. Ini perumpamaan. Berarti Aku Tuhan di sini Yesus siapa? perumpamaan juga dia Tuhan ya. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Kalau kami yang perumpamaannya Kalau sebagai semua bilang Aku di sini perumpamaan, siapa? Pertanyaan aku berarti di sini Yesus siapa? Tuhan juga perumpamaan. Aku di sini siapa? Ya dengar ya. Dan di ayat 34-nya Bang. Aku di sini siapa? Dan raja itu raja. Pertanyaannya, aku sebab ketika sebab ketika aku lapar, aku di siapa? Yesus. Huruf besar loh, huruf besar loh, Yesus huruf besar lapar. loh, Dengar dulu. huruf besar loh, Saya mau ngerti katanya. huruf mau besar loh. Jangan nipu-nipu kau. Baca Alkitab saya Huruf harus besar loh. di situ bukan penipu Bang Datuk. Sebab ketika aku di sini siapa? Yesus. Iya, katakanlah Yesus di situ. Jadi kalau Yesus lapar, dia diminta makan. Ya, Bang Datuk, udah saya katakan tadi, ya kan? Ini bagaimana kami melihat keadaan. Pertanyaannya tadi, apakah Tuhan itu pemberi rezeki atau minta makan? Oh, di sini bagaimana kami? Aduh, mampus lah, mampus lah. Di situ Bang Datuk. Ketika kita melihat orang lapar, Pertanyaan tadi, ketika kita Junedi. melihat orang telanjang, Tuhan kita itu, beri pakaian. Itu dengar. maksudnya dalam ayat ini, Bang Datuk. Kau nggak nyambung. Bukan Pertanyaanku, berarti ketika Tuhan Yesus itu, lapar dan sebagainya, dengar dulu, diam dulu. Kau diam, gantian kita. Pertanyaanku sama kau, Kami diam melakukan dulu, Yesus, Bang Datuk. diam dulu. Pertanyaanku, apakah Tuhan itu pemberi rezeki atau penerima rezeki? Ya, hubungannya dalam ayat ini menurut Bang Datuk bagaimana? Ketika aku makan, engkau memberi. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Nah, terus apakah Tuhan itu ketika lapar dia minta makan? Nah, disitulah salah Bang Datuk membaca, menafsir ayat saya secara letterlex. Ya, baca semuanya. Ya, di 35 baca. Oke, di 35-nya saya baca. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Kami minum belum? Ya kan? Aku minum. Di sini Bang Datuk. Nah, bagi kami ini ayat ini Bang Datuk ya. Kami tadi sebagai domba yang percaya kepadanya ketika melihat orang lapar, kami beri makan. Jadi Yesus lapar, aku di sini siapa? Pertanyaannya aku itu di situ siapa? Iya, Yesus di sini. Oh ya, mantap. Yesus lapar, mantap. Jadi Yesus lapar. Dengar dulu. Ya, ketika kami melakukan itu, ya kan, untuk orang-orang ya yang lapar kami beri makan, yang haus kami Yesus lapar kau berikan. yang kami beri pakaian. Berarti Yesus ketika lapar, ketika telanjang dia, kau berikan dia, Pak. Kalau kami melakukan itu, Ini bukan kami, ini perkataan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kau jadi kami. Kau dia berubah jadi kami. Disitulah Bang Datuk. Kau rubah jadi kami. Sebab ketika aku lapar, kau jadi kami. Iya, disitulah Bang Datuk. Coba baca. Kok jadi kami? Di sini tertulis. Sebab ketika aku lapar, bukan kami lapar di sini. Bang Datuk. Kok jadi kami? Di sini. Sebab ketika aku lapar, aku ini Yesus kau bilang. Terus kau bilang kami pula. Apa hubungannya dengan kau?
Karena kami ini orang-orang yang percaya, Bang Datuk. Dengar. Di sini aku atau kami? Di sini aku atau kami? Baca ayat 40-nya ya. Saya Iya. bacakan Bang Datuk, Sebab ya. ketika aku lapar, aku di sini kami atau apa? Ayat 40-nya mengatakan, Bang Datuk. Jangan kenalikan 40 dulu. Yang aku di sini, yang berkata di sini Yesus atau kami, gimana pula nih? Bang Datuk. Dengar. Sebab ketika aku lapar, dengar Jun, jangan nipu-nipu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan, ya. Ketika kamu, ya. Ketika aku haus, aku ini siapa ini aku ini? Nah, Aku ini siapa? di sini ayat 40-nya Bang Datuk udah ada Aku ini jawabannya. siapa? Ini ayat 40-nya Bang Datuk baca. Kita bacain Bang Datuk biar Bang Datuk paham. Aku di Biar encer sini otaknya. siapa? Biar encer otaknya, biar Makanya paham, Tuhanmu Bang Datuk. miskin. Ya kan? Miskin dia. Minta-minta dia sama orang. Minta-minta dia sama orang. Paham benar. Bahkan ketika dia kelaparan di depan murid-muridnya, dia minta ikan goreng. Antara domba dan kambing. Apa kita buka aja. Ikan goreng, kita buka ikan goreng kita buka. Ikan goreng kita buka. Ikan goreng. Kan di situ. Ini ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya ada masyarakat, berkatalah ia kepada mereka, adakah makanan padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Bang Datuk udah selesai. Masa Tuhan menerima rezeki sepotong ikan goreng? Tuhan itu pemberi Dengar rezeki, dulu. bukan penerima rezeki ikan goreng. Aduh. Jadi lapar aku jadinya. Lapar dia. Otaknya tidak berpikir, tidak paham. Apa yang tidak paham ini bahasa Indonesia? Tidak paham. Kau baca dulu ayat 40-nya. Apa yang tidak paham ini bahasa Indonesia? Apa yang tidak paham? Emang kau pikir ini bahasa Yunani? Baca ayat 40-nya. Jangan sepotong-sepotong baca ayat Alkitab saya. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Iya, di sini tentang perumpamaan tentang ayat 40-nya kau baca. Aduh, Baca ayat 40-nya. ini. Jadi Tuhan mengumpamakan dia telanjang. Kau baca ayat 40. Aduh. Ya? Jun, Mau dengerin aku Tuhan baca, begini, mau dengerin. dengar. Tuhan begini tidak laku dipakai. Sebab Tuhanmu miskin, tidak Nggak usah punya kemana-mana. pakaian, minta-minta kemana-mana. makan dia. Nah sekarang Nggak usah aku kemana-mana di sini juga. siapa? Ya? Bang Datuk belum selesai membaca satu kultur Bang Otawaras, Ya, aku kan? dulu aku makan. Aku sama dengan Tuhanmu lagi makan nih. Aku sama dengan Tuhanmu, aku juga makan nih. Aku makan nih, sama dengan Tuhanmu, aku makan nih. Alkitab ini, Iya. Bang Datuk, Makan dulu. itu menjelaskan dirinya. Alkitab itu tidak sama dengan Al-Quran, Bang Datuk. Ya, yang dikatakan sempurna, tetapi dukungan hadis, Apa ini? segala tafsir, segala fikih, sebagainya. Bibelmu Kalau itu sempurna, karangan manusia. kalau bukan sempurna, firman Tuhan. dia nggak ada dukungan buku-buku lain lagi, Bang Datuk. Berarti kalau begitu kitabnya Bang Yahudi Hadis. yang ada tanah, dengar, makanya kau, Hadis. dengar, Bang Datuk nggak paham dengar. Al-Quran. Kalau agama samawi Kalau tersebut, baca, dengar ya, kau diam, bacain. Baca. kau diam, aku jelasin, Ya, kau diam jelaskan. dulu, kau diam dulu. Kau diam Agama dia. samawi, dengar dulu sih. Dengar dulu. Dengar dulu. Agama samawi ada namanya tanah. Dengar dulu, diam dulu. Dengar dulu. Ya, dengar dulu ya. Dia dulu diam dulu. Agama samawi ada namanya tanah. Kau puasa udah Dengar baca dulu. Alkitab setiap hari. Kenapa kau kejang-kejang nih? Dengar dulu. Agama samawi ada kitab mereka namanya tanah. Tanah itu terdiri. Dengar dulu. Kau bisa diam enggak? Keturunan kau.
agama Samawi itu ada namanya kejang-kejang kan Datuk Tunggu ini. dulu. Aku nggak mau aku dipotong ya. Dengar dulu ya, dengar dulu. Saudara saya Agama kenapa Samawi diturunkan? dengan Saudara kalau saya agama pagan memang ya, oke, ya. Dengar. Oke, saya nggak bisa. Dengar dulu. Iya, kalau agama Samawi harus ada dengar dulu kau. Aku jelasin. Kau diam. Aku jelasin minta 2 menit. Agama Samawi ada ya Yahudi itu ya, itu ada kenapa? Agama Samawi ada namanya Midras. Al-Quran ada namanya hadis. Itu setara Midras dengan hadis. Kalau Bible mau dikatakan ya, barang siapa yang tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya, maka tidak akan menjadi hidup kekalnya. Maksudnya apa itu? Ini oten ini. Mbak Mila, assalamualaikum Mbak Mila. Jadi agama Kristen, agama pagan bilang pula adik KTP. Siapa yang Kristen ini? Ya, silakan. Aku lagi makan ya sama kayak Tuhan Hoten lagi makan nih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Ya. Aku sama kayak Tuhan Hoten. Makan juga Bunda, lapar. Sama Tuhan Hoten. Habis hotennya. Ya, habis berpuasa aku makan. Makan ikan goreng. Ada. Nih ikan goreng nih. Nih. Kasih Yesus ikan gorengnya. Nih ikan goreng nih. Oh bener. Lucu. Ampun deh. Ikan goreng. Ntar aku kasih terus sama Tuhannya nih. Aku makan dulu lah. Makan dulu aku. Masa Tuhan makan ikan goreng? Ketika aku lapar, engkau memberi aku minum. Apa pula ini? Ya. Dengar Joy ini. Kalau agama pagan memang tidak ada namanya penafsiran. Tapi kalau agama Samawi ada penafsiran, ada hadis, ada mitras. Kalau agama pagan, contoh aku bacakan lainnya. Barang siapa yang tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya. Ini, barang siapa yang tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya, dia tidak akan hidup dalam dirimu. Apa maksudnya itu? Yohanes 6:53. Barang siapa yang tidak makan daging anak manusia. Besok kan puasa. Kan puasa aku itu kan aku baca Bible. Kenapa nasi, nak makan apa? Kenapa? Aku juga sama seperti Tuhanmu. Setelah Tuhanmu puasa, aku lapar dia. Aku telah puasa juga lapar. Makanya aku makan. Siapa juga bisa makan kayak begitu, puasa kayak gitu. Ya kan makan Tuhanmu ketika dia puasa, dia makan, dia lapar. Siapapun bisa. Aku pun ketika puasa, aku lapar, makanya aku makan. Jadi batal puasanya kan begitu. Jadi aku dengan Tuhanmu sama-sama lapar ketika puasa. Sampai bedanya apa sih? Nih aku makan nih. Udah, Tuhan makan, Tuhan makan, masa Tuhan ya, makan? Ini ikan goreng ini pernah dimakan Tuhanmu? Ini ikan goreng makan Tuhanmu? Nih. Lanjut. Masa Tuhan makan ikan goreng? Buat apa Tuhan makan ikan goreng? Nah, itu kan karena Bang Datuk nggak paham kenapa dia makan Tidak ikan paham. goreng. Buat apa Tuhan makan ikan goreng? Tuh, dia membuktikan bahwa dia bangkit kembali. Kan di situ dia. Dia Pertanyaanku, bisa makan, minum. buat apa dia makan ikan goreng kayak begini? Ini ikan goreng nih. Iya, itu Buat dia apa makan goreng? membuktikan kepada murid-muridnya kalau dia hidup
Setelah dia bangkit dari kematian. Jadi yang makan ini Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia hidup di situ. Yang makan bahkan Tuhan. Lama-lamanya. Yang makan Tuhan. Kami selalu mengingat tentang peristiwa-peristiwa Yang dibawa, yang dibawa dengar ya. Nih, Tuhannya Kristen bahkan lapar. hari kelahirannya makan aja ini. kami Iya. peringati. Kalau Bang Datu kan memperingati hari kelahiran Muhammad. Muhammad udah mati, nggak pernah bangkit-bangkit lagi. Ngapain diperingati hari kelahirannya? Aduh, orang mati itu nggak perlu lagi diperingati hari kelahirannya Datu. Orang hidup yang baru diperingati hari kelahirannya. Yang berarti Yesus orang. Karena ikut-ikutan. Ajaran Datu itu Ternyata ikut-ikutan. Yesus itu orang rupanya. Orang hidup, orang mati. Dia juga manusia. Berarti dia juga Tuhan. yang kau tuhankan Beda orang. dengan Muhammad. Muhammad itu, yang kau tuhankan orang. Muhammad Yang kau tuhankan itu, orang. ya, manusia biasa. Mampus lah. Bener lu. Bang Ali ada Bang Ali. Mana? Ada. Yang dibawa tolong. Apa kata ini? Yang dituhankan oleh si Junaidi ternyata orang rupanya. Orang lah Bang Datu, masa baru tahu sih? Orang lah. Bagaimana bisa Tuhan punya nonot? Lo tahu? Tanya tadi. Mereka Aku dikejang-kejang selalu aku lapar ya, kasihan. karena aku habis puasa sama seperti Yesus. Yesus lapar. Jadi gara-gara puasa tadi aku lapar sama seperti Yesus ketika dia puasa. Punya otak. Nauzubillah. Manusia kau pertuhankan. Orang katanya tadi. Nauzubillah min dzalik. Penyembah berhala, apa itu berhala? Ini, Bang Dato yang mati di tiang salib itu siapa sih sebenarnya? Manusia Nggak tahu. terkutuk atau yang Manusia terkutuk. Nah, Ini aku makan ya. Aku bukan kurang sopan ya. Kasihan. Ya, tapi karena Yang banyak makannya Datu. ya untuk sama dengan Yesus banyak makan. Makan yang banyak Datu. Iya, sama seperti Tuhanmu Junaidi. Tuhanmu juga butuh makan. Siapapun Makanya bisa aku juga butuh puasa kayak makan. begitu. Iya. Jadi Siapapun Junaidi, bisa makan. yang namanya Malam juga manusia, tidak makan, besok yang puasa. namanya manusia, apapun Puasa itu kalau namanya tidak manusia, makan tetap aja. manusia. Tidak pernah Puasa menjadi saya Tuhan. hanya tidak makan saja. Dengar dulu. Dengar dulu. Kotor. Dengar dulu. Yang namanya manusia itu pasti manusia. Tidak ada Tuhan berubah jadi manusia, manusia berubah jadi Tuhan. Tidak ada. Itu ajaran pagan dari penyembahan berhala. Ya, menjadikan manusia seperti Tuhan, menjadikan Tuhan seperti manusia. Ini adalah ajaran setan. Tidak boleh ditiruti. Lanjut Bang Tawaras. Aku makan dulu. Menyampe makanku nih. Kalau Kristen itu ajaran setan, Bang Datu, ya mungkin dah hancur negara ini Bang Datu. Tapi siapa yang menunjukkan tingkah laku setan di negara kita ini? Oke, kita aja ya. Ya kan, 1 Korintus 5 nomor 5. Melarang Orang kita itu bersiri. dengar, Ya kan? orang Itulah itu dia perbuatan dengar dulu. manusia. Orang itu dengar ya. Orang dia itu perbuatan harus setan kita yang kayak serahkan. begitu. Dengar. Apa? Dengar. Tapi perbuatan Dengar dulu. setan. Dengar. Orang ibadah Dengar harus baca. dibarin. 1 Korintus 5 nomor 5. Namanya. Aku nggak mau terlalu di sini ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, kata Paulus. Apa kata Paulus? Ya, Paulus diberikan utusan iblis agar jangan menyombongkan diri. Apa kata Paulus? Supaya jara orang itu menghujat, maka kuserahkan kepada iblis, kata Paulus.
Ini ayat ya. 1 Korintus ya. Makanya aku serahkan Bang Datu kepada iblis yang suka menghujat-hujat ini. Biarlah iblis Iya, yang berkuasa. jadi supaya jangan jadi iblis yang memerintahkan untuk jangan menghujat. Jadi Mbak Mila, agar jera mereka menghujat, harusnya kalau kita umat Islam, agar kita jera menghujat, kita Ya. serahkan bertawakal kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau mereka diserahkan kepada iblis. Bang Datu ini Ini ayatnya, aku catat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi Yesus dan iblis saling bekerja sama dalam menyelamatkan manusia. Yesus itu selamat. Kemudian apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Supaya jangan apa kata Paulus? Supaya jangan aku meninggikan diri, maka dengar. Apa kata Paulus? Supaya jangan aku meninggikan diri, maka diberikan aku seorang utusan iblis, kata Paulus. Muhammad masih Ini data. Supaya jangan aku menyombongkan diri, maka aku diberikan dengar. Supaya aku jangan menyombongkan diri, maka aku diberikan utusan iblis, kata Paulus. Ini ada data. Ini data. Iya, data yang aku bawakan. Ya. Ini data, aku kadang-kadang ya. Ini data. Supaya aku jangan menyombongkan diri, maka aku diberikan utusan iblis, kata Paulus. Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Jangan kepanasan, Kak. Udah dia, aku baca data. Aku baca. Iya. Coba maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Supaya aku jangan menyombongkan diri, maka aku diberikan seorang utusan iblis. Apa maksudnya? Apa tuh? Maksudnya apa? Iya, utusan iblis. Kita baca ya. Utusan iblis. Ini kata Paulus. Ya, Kita baru Paulus. Iya. Nih ya. 2 Korintus ya. Nih. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang berbiasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Iblis rupanya. 2 Korintus 12 nomor 7. Apa lagi? Ya. Menghujat, kita bukan di sini. Ya. Ini iblis. Ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang besar, maka aku diberi satu di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Aduh. Jangan sampai 2 Korintus 12 nomor 7 baca. 2 Korintus 12 nomor 7 baca. Ya. Baca 2 Korintus 12 nomor 7 baca. Oke, saya baca. Apa lagi? Aku kasih datanya lagi. Ya. Supaya jera mereka hujat, aku serahkan mereka kepada iblis, kata Paulus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, kata Paulus. Jadi iblis dengan Paulus itu bersekutu. Ya, baca. Ya. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyakit yang dahsyat itu, maka aku diberi suatu diri dalam dagingku, yaitu seorang utusan. 2 Korintus berapa? 12 nomor 7. Ya, baca. 2 Korintus 12 nomor 7. Ternyata Paulus diberikan utusan iblis, lupanya. Di situ kan supaya dia tidak meninggikan dirinya, di situ. Ya, supaya jangan meninggikan diri, diberikan utusan. Ya, ini sebagai duri dalam daging buat dia. Iya, berarti dalam diri Yesus ada, dalam diri Paulus ada iblis, betul?
Mantap. Data. Bantah bibirmu. Iya, benar di sini. Betul. Keinginan, makanya ini sebagai duri dalam daging dia supaya dia tidak meninggikan diri. Di mana dia memberitakan Injil supaya merendahkan dirinya. Nah, disitulah pergumulan. Jadi kalau dia sombong itu malaikat. Ya, ya. Dengar. Karena kita lebih Kalau baik bermegah karena Kristus dari kita bermegah untuk mengandalkan diri kita. Kan di situ dia. Artinya, jadi supaya ia jangan sombong, ada iblis dalam dirinya. iya, supaya Jadi supaya ia tidak sombong, ya dengar, supaya ia tidak sombong, maka diberikan iblis. bagus, Paulus itu bermegah di dalam. Jadi kalau Islam, kalau kami agar tidak sombong, kami berserah diri kepada Allah. Tapi kalau Bible agar tidak sombong, maka diberikan utusan iblis. Percaya dalam kitab-kitab karangan itu. Ini karangan siapa di Paulus ini? Ini Biblemu yang bilang. Supaya aku tidak sombong meninggikan diri, maka agar aku tidak sombong diberikan utusan iblis diriku. Jadi iblis lah yang menjadi dalam kelemahan dia, artinya di situ. Iya. Ya. Paham nggak artinya? Iya aku paham. Kalau umat dengar ya, kalau umat Islam agar kami tidak sombong, kami berserah diri kepada Tuhan. Tapi kalau kau, agar kau tidak sombong, kau serahkan kepada iblis. Kamu nggak jelas. Ini Biblemu yang bilang, John. Ini Biblemu yang bilang. Jadi kau itu supaya nggak sombong, kau itu harus berteman dengan iblis. Makanya baca. Itu dibaca biar kau paham. Iya. Ya kan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di situ Gitu ya. dia. Dalam kelemahan maka kuasa Allah semakin sempurna. Iya, agar dia tidak sombong, caranya gimana? Ya. Cara gimana? Tidak tinggi hati. Iya, kalau dia tidak tinggi, caranya gimana? Ya, Gimana? ada pergumulan dalam diri Iya, Paulus. kalau dia tidak sombong, agar tidak sombong, gimana caranya? Cara gimana? Ya, Kalau Aku agar aja dia yang tidak jawab, sombong. Datuk. Aku aja yang Datuk, yang Ya. jawab. Ya. Mainnya sama iblis. Iya. Kalau tidak sombong, agar tidak sombong mainnya dengan iblis. Dengan iblis mainnya. Ya. Agar tidak sombong mainnya dengan iblis. Makanya kata Paulus dalam 1 Korintus 5:5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Iblis sebagai pelaksana supaya orang itu selamat. Supaya mereka jera menghujat. Kalau kita jera menghujat, kita beristighfar. Ya Allah, aku telah terlanjur berdosa ya Allah. Tapi kalau di Kristen, supaya mereka jera menghujat, mereka diserahkan kepada iblis, kata Paulus. Hebat ini. Iblis pelaksana tugas dari semua kegiatan Paulus itu. itu emang penyesat ya, Datuk. Paulus itu Iya. emang penyesat. Iya. Iya, dia pengen menjadikan dirinya dia penyesat. yang paling mulia. Emang Karena iblis yang menyamar jadi Yesus, dia bilang Tuhan. Enggak, kita baca. Parah. Jadi, ini ya. Jera kita baca ya. Ini kita baca ya. Ini kata kita bukan ada data. Jera menghujat. Iya, menghujat. Kita baca ya. Aduh, di mute dulu, host, di mute dulu, di mute orang ini diam. Di situ. Ya. Paulus lebih setia bahkan mengorbankan Ya. nyawanya 1 Alah. Timotius 1 nomor 20. kepada Yesus Kristus, bahkan Di sampai antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Ini kita baca ya. Ini Biblemu. 1 Korintus 1 nomor 20. mati syahid muhid-muhidnya tuh kecuali Dengar dulu. Kita baca ya. Kita baca. 1 Timotius 1 nomor 20.
ya, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Bunda, bunda, kalau bunda supaya jangan menghujat, bunda itu istighfar atau gimana? Iman saya percaya kepada Bunda, Yesus Kristus. bunda, ya dengar dulu. Saya tanya sama bunda dulu. Bunda, kalau di Islam, kalau supaya kita jera menghujat gimana caranya? Ya. Selamat malam, saya turun. Iya. Jadi iblis. Jadi kalau supaya mereka jera menghujat di dalam Islam kita bertawakal. Tapi kalau dalam Bible supaya jera mereka menghujat diserahkan kepada iblis. Hebat. Iya. Supaya mereka jera menghujat. Jadi, ya, yang turun iblis, Selamat malam. Selamat malam. Nanti kita diskusi lagi. Jadi di Al-Quran jelas supaya mereka di Bible itu, iya. Mudah-mudahan Dengar dulu, aku baca dulu, baca Bible dulu. Aku baca Bible dulu. Dengar, aku Bible. 1 Timotius 1 nomor 20. Apa kata Paulus? Supaya mereka jera menghujat, ya, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Jadi orang diserahkan kepada iblis. Saya tentang Bible. Oke. Selamat malam Bang Datu. Oke. Jadi apa? Oke, lanjut. Jadi jelas ya bahwa Paulus itu berteman dengan iblis. Oke, saya turun Bang Datu. kita ada datanya dah. Ya. Ya. Jadi apa ya? Jadi kalau dalam Islam itu ketika kita berdosa, kita menghujat, kita bertawakal, ya Allah aku berdosa, ya Allah minta ampun kita sama Allah. Tapi supaya ketika mereka itu supaya jarang mereka menghujat, silakan kemana? Ke iblis. Bunda, kalau bunda pas supaya jangan menghujat kita ngapain? Apakah kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau kita ke iblis? Aduh, mampus lah ini. Aku makan dulu lah. Mana Ten? Bawa Tawaras. Rikson naik kau. Rikson naik ke atas. Aku jelaskan apa itu kami dalam Al-Quran. Rikson. Rikson naik kau. Naik ke atas. Jadi sesuai dengan ayat tadi ya, kita bawa data ya. Bahwa Paulus ternyata diberikan utusan iblis dalam dirinya. Ayo kau Nusun. Halo langit, selamat sore, selamat malam, selamat kesan. Langit. Halo langit. Selamat malam, selamat kesan. Halo langit. Halo langit, selamat kesan.
Lam hot Simbolon. Lam hot Simbolon. Lam hot Simbolon, silakan. Selamat malam. Lam hot. Lam hot Simbolon, selamat malam. Kabitnya. Zata. 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 Kita berdata ya. Kita bukan menuduh, kita cuma baca data. Bukan hujat. Kita bawa data, ada datanya. Ya. Ya naik yang di atas kenapa kejang-kejang? Aku bawa data kok. Dari tadi aku bawa data, bukan nggak bawa data aku. Jadi kalau Kristen yang di bawah kejang-kejang naiklah. Jangan kalian kejang-kejang, aku bawa data kok. Ya, aku bawa data. Lamhot, selamat malam Lamhot. Enggak. Gala-gala, selamat malam Gala-gala. 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 Apanya yang data pelintir? Ya aku bacain. Bukan data pelintir. Kalau kau tidak mau baca, kalau aku tidak mau aku bacain, kau yang bacain di atas. Yuk.